Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Asirianti dari Universitas Borneo Tarakan, peserta Latsar CPNS Gelombang 10 tahun 2020. Kali ini saya akan berbagi pengalaman dan pengetahuan yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Abdirrahman tentang manajemen ASN. Beliau tadi sudah menjelaskan begitu luar biasa dan sangat bermanfaat bagi saya dan teman-teman. Nah, ini tentang manajemen ASN yang kemudian saya simpulkan bahwa manajemen ASN itu adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, punya nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari KKN atau korupsi. Nah, kemudian kita sebagai ASN ini punya fungsi, yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Oleh karena itu, manajemen ASN ini harus kita pahami benar-benar sebagai pegawai negeri sipil. Tentang area reformasi bidang kepegawaian pun harus kita tahu ya. Yang pertama adalah SDM aparatur. Nah, ini sering kita dengar yang namanya merit based, di mana lembaga itu atau orang-orangnya itu membedakan antara adat istiadat, kemudian ras, nilai, dan sebagainya. Ataukah menggunakan kompetensi based training ya, atau berbasis kompetensi. Kemudian bagaimana budaya kerjanya? Apakah service delivery dan outcome oriented atau mentalitas melayani misalnya? Yang ketiga adalah proses bisnisnya. Nah, itu apakah transparan dan akuntabel, apakah efektif dan efisien, atau partisipasi publik ya. Jadi kita harus tahu itu. Lalu manajemen ASN ya, basisnya apa? Apakah berbasis human capital atau reward dan punishment? Oleh karena itu, tadi juga dijelaskan berbagai hal tentang manajemen ASN, salah satunya juga tentang manajemen ASN yang di dalamnya itu ada asas-asasnya gitu ya. Jadi asasnya itu yang pertama adalah kapasitas hukum, kemudian ada profesionalitas, lalu ada keterpaduan, delegasi, netralitas, kemudian akuntabilitas, efektif dan efisien, dan juga kesejahteraan. Nah, tadi kami diminta untuk berkelompok secara acak ya. Jadi tidak juga membedakan antara ras, suku, dan warna kulit dan sebagainya. Nah, karena kita tahu bahwa kita sebagai CPNS itu kan awalnya juga harus menentukan syarat-syaratnya. Jadi sudah ditentukan oleh negara syaratnya seperti apa. Kemudian kita memenuhi syarat itu ketika akan masuk atau melamar CPNS. Nah, itu tadi diajarkan seperti itu atau dipelajari hal-hal yang memang berkaitan tentang ASN. Ketika kami berkelompok juga ada beberapa teman yang memang membahas mengenai itu. Jadi tadi diminta untuk membahas atau menganalisis ya tentang undang-undang atau kepegawaian ya, yaitu PP nomor 11 tahun 2017 dan sudah diubah saat ini menjadi PP nomor 17 tahun 2020. Jadi silahkan teman-teman tadi untuk yang mana gitu, yang pasal yang mana yang dikiranya memang harus kita perjelas betul gitu. Nah, kemudian ternyata ada beberapa yang memang membahas tentang kedisiplinan, kemudian tentang perekrutan CPNS hingga sampai dengan menjadi PNS, seperti halnya bahwa kita ketahui penempatan ASN itu ternyata ada kompetensinya masing-masing ya, berdasarkan kompetensi teknis, kemudian manajerialnya dan sosiokulturalnya. Kemudian juga dalam PP tersebut membahas mengenai cuti ya. Ada cuti tahunan, cuti besar, cuti melahirkan ya, cuti urusan penting dan sebagainya. Juga ada mengenai hal-hal yang memang menjadi kewajiban atau hak kita sebagai PNS yang memang tidak boleh dilanggar dan harus dilaksanakan secara baik gitu ya. Nah, oleh karena itu kita menjadi dosen atau menjadi guru dan sebagainya itu harus mengetahui manajemen ASN. Bagaimana ketika kita akan naik pangkat. Oleh karena itu tadi juga kami belajar mengenai pemahaman tentang jabatan fungsional baik dari asisten ahli, kemudian lektor kepala, kemudian profesional dan sebagainya. Nah, ini ketika akan mengajukan kepangkatan akademik atau kepangkatan fungsional, nah itu tentu ada syarat-syarat yang harus ditaati. Jadi tidak serta-merta langsung naik jabatan seperti begitu saja ya. Jadi memang harus ada syarat-syarat tertentu. Nah, inilah yang dinamakan manajemen ASN yang memang sebuah kepegawaian gitu ya, yang berurusan dengan kepegawaian. Nah, oleh karena itu banyak sekali kalau kita refleksi di luar sana atau di lembaga-lembaga instansi itu atau birokrasi yang tidak memahami manajemen ASN sehingga mereka melanggar adanya manajemen ASN itu dan etika publik. Nah, oleh karena itu kita sebagai ASN harus punya langkah jitu atau aksi ke depan untuk menangkalnya, yaitu dengan menjadi ASN yang punya komitmen mutu, akuntabel, bersifat nasionalis,
etika publik, anti korupsi, dan semuanya itu perlu didukung dengan pemahaman manajemen ASN yang baik. Sehingga kita akan menjadi ASN yang unggul dan berkualitas. Oleh karena itu, mari kita tetap melayani publik dengan baik, pelayanan prima, dan menjadi ASN yang mau melayani masyarakat. Demikian saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.